Oke, baik. Selamat pagi, Pak Lilik dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang story map saya yang berjudul De Grote Postweg. Apa sih De Grote Postweg ini? Kita bahas ya. Jadi, Jalan Raya Pos atau dalam bahasa Belanda, De Grote Postweg ini adalah jalan raya sepanjang 1000 kilometer yang berada di Jalan Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini dibangun atas perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 yang bernama Herman Willem Daendels. Seperti yang teman-teman ketahui ya, pasti yang belajar sejarah dari SD, SMP, SMA, pasti nama Daendels ini sudah tidak asing lagi begitu. Nah, sebagai salah satu langkahnya dalam memodernisasi Jawa, terutama dalam bidang pertahanan pemerintah, selanjutnya, jalan ini banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengangkut hasil bumi dan pos komunikasi, karena dapat mempersingkat lama pengiriman surat pada saat itu. Nah, selanjutnya kita sejarah awal Jalan Raya Pos. Pada abad ke-18, tepatnya pada 31 Desember 1799, kekuasaan kompeni di Nusantara berakhir. Akibatnya itu lembaga perdagangan VOC itu bangkrut. Bangkrut VOC itu juga sebagai akibat dari penjabat yang korupsi. Nah, kekuasaan di Nusantara waktu itu setelah kompeni kekuasaannya beralih dan diambil oleh pemerintah Belanda, Belanda ini pada saat itu Belanda sedang diduduki oleh Prancis. Nah, karena diduduki oleh Prancis, maka sebutan pemerintah di negara Belanda itu yang semula adalah Republik menjadi Batavia Republik. Batavia Republik ini juga kemudian diubah lagi menjadi Kerajaan Holland. Ludwig Napoleon selaku penguasa di negeri Belanda, wakil Prancis, kemudian mengangkat Herman William Daendels ini untuk menjadi gubernur jenderal untuk memerintah Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Nah, selanjutnya Herman William Daendels atau yang kita sebut Daendels pada saat itu berkuasa di Indonesia melaksanakan sejumlah kebijakan. Nah, salah satu kebijakan Daendels ini yaitu untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan pihak Inggris. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun jalan raya pos atau Grote Postweg dari Anyer, ujung barat Jawa, hingga ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur. Kira-kira 1000 kilometer. Dan dengan menerapkan sistem kerja rodi pada pembangunan jalan pos Anyer Panarukan ini. Nah, kerja rodi ini adalah salah satu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis yang berupa pengerahan rakyat untuk membangun infrastruktur sipil ataupun militer demi kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Keinginan utama Dennis adalah agar masyarakat Indonesia ini mau gitu untuk bekerja dalam kepentingan kerajaan Prancis. Nah, Dennis ini merupakan seorang pemimpin laki-laki yang dipilih seperti yang tadi dibilang di awal oleh Republik Batavia untuk memerintah daerah Indonesia terutama di wilayah Jawa. Untuk mewujudkan keinginannya dan keinginan Republik Batavia saat itu, dia menutup beberapa langkah yang akan membawa pengaruh ke dalam bidang pertahanan, bidang keamanan, dan juga administrasi. Nah, pada saat pembangunan jalan raya pos ini, Daendels sendiri juga sebenarnya memberikan upah gitu kepada pekerjanya, tidak hanya melakukan pekerja rodi, tapi dia diberikan upah sebesar 3.000 ringgit. Tetapi uang tersebut tidak sampai di tangan para pekerja begitu. Akibatnya banyak dari para pekerja ini yang kelelahan, kemudian meninggal begitu. Selanjutnya kita ke peta Jalan Anyer Panarukan. Nah, telah dilihat ya teman-teman di peta ini banyak sekali apa ya ini tag gitu seperti Anyer, Serang, kemudian juga Jakarta, Depok, Bogor, Sukabumi hingga ke Panarukan. Nah, kenapa sih saya tag-tag di sini? Karena Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg ini sepanjang 1000 km kan ya, dan ini juga menghubungkan banyaknya kota-kota dari ujung barat hingga ujung timur, yaitu seperti ada yang tadi saya sebutkan, seperti ada Anyer, Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan,
Kendal, Semarang, kemudian Demak, Kudus, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan juga Panarukan. Nah, pembangunan jalan Dendels di Anyer, Banten, sampai Panarukan, Jawa Timur ini sejauh 1.000 km ya, dan hanya memakan waktu 1 tahun pada tahun 1809 sampai 1810. Dan proyek ini juga sering disebut proyek mega besar pada saat itu, karena hanya memakan waktu setahun dan dengan jarak tempuh yang lumayan ya, 1.000 km gitu. Nah, berikut ini peta Jalan Raya Anyer Panarukan dari titik 0 km. Nah, di sini ada monumennya ya. Monumen 0 km di Jalan Anyer. Saya sendiri pernah mengunjungi monumen ini. Kemudian juga di Panarukan ini juga ada titik 1.000 km. Nah, titik 1.000 km ini seperti mengenang begitu, mengenang jalan Gubernur Dendels yang dibangun pada tahun 1900 hingga 1810. Kemudian setelah Jalan Anyer Panarukan ini selesai dibangun, Dendels ini juga mengeluarkan 3 peraturan terkait dengan peraturan pengelolaan jalan ini. Nah, apa aja sih peraturannya itu? Jadi peraturan itu ada 3 ya, teman-teman. Pengaturan itu yang pertama dikeluarkannya itu pada tanggal 12 Desember 1809, yang berisi tentang peraturan umum pemanfaatan jalan raya, kemudian juga peraturan pos, surat dengan pengelolaannya, penginapan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisaris pos, dinas, dan juga jalan. Peraturan kedua yaitu keluar pada tanggal 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan peraturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Kemudian ada peraturan ketiga, yaitu pada tanggal 21 November 1810 tentang penggunaan pendaki atau kereta kerbau begitu, baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta, itu dari Jakarta, Priangan, Cirebon, dan sampai juga ke Surabaya. Dampak jalan raya pos ini memenuhi harapan Dendels sebagai sarana ekonomi kolonial. Meskipun tidak memungkinkan untuk menahan pendaratan di Inggris, namun jalan ini juga mampu mengubah secara besar-besaran kondisi ekonomi dan di kehidupan di Jawa pada saat itu. Jalan ini juga mempersingkat waktu tempuh Batavia Surabaya yang bisa ditempuh dalam waktu 5 hari. Pengiriman pos Batavia Semarang juga memerlukan waktu 5 sampai 6 hari. Padahal sebelum adanya jalan pos ini memakan waktu 14 hari di musim kemarau dan 3 minggu sampai 1 bulan di musim hujan. Dan ini juga memungkinkan pengembangan dan komersialisasi produk-produk perkebunan. Dan ini juga menciptakan kaum perdagangan gitu antara perantara yang merupakan kelompok sosial penting dalam perdagangan dan jalan raya ini juga menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh di segala bidang. Nah, hingga saat ini Jalan Raya Pos atau Grote Prospect ini masih digunakan untuk bepergian dari Jawa Barat hingga Jawa Timur dan sering disebut sebagai Jalan Raya Pantura. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman. Pak Lili.